Dibuka pada pagi tadi di zona hijau di level 830, beberapa menit pasca pembukaan saham Dewa menguat ke 865. Pada pukul 11:05 penguatan sudah mulai terbatas ke 815. Informasi minta pemirsa di mana PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa telah merealisasikan pembelian kembali saham atau buyback senilai 429,99 miliar rupiah hingga awal tahun 2026. Dana ini dipakai untuk pembelian kembali sebanyak 790,69 juta saham dari perseroan. Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, Mukson Arif Rosyidi mengatakan, perseroan telah menggunakan dana sebesar 429,99 miliar rupiah untuk pelaksanaan buyback saham. Dana tersebut dipakai untuk pembelian kembali 790,69 juta saham perseroan. Dengan demikian, perseroan telah menggunakan 45,26% dari alokasi dana buyback saham yang disiapkan sebesar 950 miliar rupiah. Nilai tersebut dipangkas dari rencana sebelumnya di 1,66 triliun rupiah. Program buyback saham perseroan akan berlangsung hingga 19 Februari 2026. Secara rinci, perseroan telah melaksanakan transaksi buyback saham sebanyak 372,093 juta saham di 10 Desember 2025. Jumlah tersebut setara dengan 0,91% dari jumlah saham perseroan yang tercatat di BEI. Transaksi dilakukan di harga rata-rata pembelian Rp430 per saham dengan nilai total Rp159,99 miliar rupiah. Perseroan melanjutkan aksi buyback saham di 6 Januari 2026 dengan membeli 418,604 juta saham atau 1,03% dari jumlah saham perseroan yang tercatat di BEI. Transaksi buyback saham dilakukan dengan rata-rata nilai pembelian Rp645 per saham dan nilai transaksi Rp269,99 miliar rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dana buyback berasal dari sumber dana internal perseroan. Per September 2025, posisi kas dan setara kas perseroan senilai 1,17 triliun rupiah. Adapun sepanjang Oktober 2025 hingga Februari 2026, perseroan memperkirakan ada tambahan free cash flow 595 miliar rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini dan beberapa menit jelang penutupan, saham Bumi berbalik ke zona merah. Pemirsa mengalami koreksi yang cukup dalam dan ikut menjadi pemberat setelah di sesi pertama menguat signifikan dan menopang indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham Dewa di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan di sesi kedua. Dibuka pada pagi tadi di zona hijau di level 830, beberapa menit pasca pembukaan saham Dewa menguat ke 865. Pada pukul 11:05 penguatan sudah mulai terbatas ke 815. Pada penutupan di sesi pertama menguat tipis di 825 dan pembukaan sesi kedua posisinya penguatan lebih ke arah terbatas di 820. Saat ini saham Dewa berbalik melemah cukup dalam di 1,84% dan saat ini berada di level 800, intraday terendah di 790 dan ini juga disentuh pasca pembukaan di sesi kedua. 865 intraday tertinggi hari ini dan merupakan level intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham Bumi sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, pemirsa. Di perdagangan awal Juli, Dewa masih diperdagangkan di level 100-an. Agustus, September, dan Oktober hingga November, dan sampai dengan awal Desember mengalami penguatan hingga ke 400-an rupiah per sahamnya. Kemudian di perdagangan Januari melesat ke 865 dan intraday tertinggi hari ini, dan tampaknya ini merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pembukaan sesi kedua posisinya menguat terbatas dan saat ini melemah di 1,84%, namun masih bertahan di atas level 800-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator lainnya, pemirsa,
Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di 99,90 kali, PSR-nya di 5,40 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 6,86 kali, dan PCFR di 16,05 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di Rabu jelang rilis data ekonomi Amerika Serikat untuk melihat arah kebijakan di pertemuan The Fed di Januari 2026. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,12% di level 16.771 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,03% di 16.750 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi koreksi tipis di 0,04% di 98,540. Koreksi terjadi setelah di Selasa indeks dolar Amerika menguat di 0,32% di 98,626. Dari sisi eksternal, pemirsa, di tengah gejolak politik Amerika dan Venezuela, investor masih menantikan rilis sejumlah data ekonomi Amerika Serikat di pekan ini, seperti laporan ADP, data job opening, hingga laporan ketenagakerjaan utama untuk memberikan petunjuk lebih lanjut terkait arah kebijakan The Fed ke depannya. Di mana FedWatch Tool CME Group pasar masih memproyeksikan sekitar 82% peluang suku bunga The Fed akan ditahan di pertemuan 27 hingga 28 Januari mendatang. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.784 rupiah. Update sebelum penutupan, pasca penutupan, rupiah tampaknya berhasil memangkas pelemahan di 0,11% di 16.769. Kemudian terhadap euro di 19.660 rupiah, pound sterling di 22.665 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,34 rupiah. Informasi komoditas, harga minyak kembali melemah di tengah investor mencermati dampak gejolak politik di Venezuela. Harga batubara akhirnya menguat usai koreksi dalam di 2 hari beruntun, sementara harga emas kembali melesat dan mencoba mendekati rekor level tertinggi di sepanjang masa. Harga minyak kembali melemah di Rabu pagi waktu Asia, seiring pelaku pasar mencermati dampak gejolak politik di Venezuela. Kontrak berjangka minyak melanjutkan penurunan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Venezuela akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak untuk dijual pada harga pasar menyusul penangkapan pemimpin Maduro. Melansir Reuters, harga minyak mentah WTI Amerika turun 1,1% ke 56,48 dolar Amerika per barel. Sementara Brent melemah 0,8% ke 60,22 dolar Amerika per barel. Harga batubara akhirnya menguat setelah koreksi 2 hari beruntun. Harga batubara membaik di tengah harga batubara termal di pelabuhan utama di China Utara. Relatif lebih tinggi karena aktivitas pengurangan stok oleh pedagang dan menjadikan persediaan lebih ketat. Merujuk Refinitiv, harga batubara kontrak Februari ditutup di 107 dolar Amerika per ton, menguat 2,05% di Selasa. Penguatan ini menjadi kabar baik setelah harga batubara ambruk 1,4% dalam 2 hari beruntun. Harga emas kembali melesat karena resiko geopolitik meningkatkan permintaan aset safe haven. Sementara investor menunggu data penggajian Amerika untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan suku bunga The Fed. Di Selasa, harga emas dunia naik 1,09% di 4.496,79 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas mencoba mendekati penutupan level tertinggi di 26 Desember 2025 di 4.549,71 dolar Amerika per troy ounce. Di Rabu pagi, harga emas dunia menguat 0,02% di 4.497,65 dolar Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber untuk ADXT. Dan kita akan coba update, pemirsa, data terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 1,54% di level 56,25 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,07% di 18.546 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,81% di level 4.459 dolar Amerika per troy ounce.
ons. Sementara CPO menguat di 0,62% di Rp4.025 Malaysia.